Buat kalian para penggemar fans Arsenal yang kemarin nonton pertandingan melawan Sevilla, apa yang kalian sudah perhatikan dari performanya David Raya? Gue bukan penggemar Arsenal. Sekali lagi gue cuma mau menyatakan gue itu adalah penggemar sepak bola yang netral. Pengamatan yang gue lihat itu nggak ada condong ke kiri atau ke kanan. Gue cuma mengatakan yang seadanya aja. Dan yang gue lihat dari David Raya, dia sekali lagi membuat kesalahan. Yang gue hitung ada 2 kesalahan yang dia buat kemarin melawan Sevilla. Ada 1 kesalahan, dia ngoper dari belakang. Keadaannya itu back-back Arsenal belum siap menerima bola. Tapi dia tetap mau coba mengalirkan bola. Dan akhirnya keambil bolanya oleh Sevilla. Itu 1. Dan kedua, di momen-momen genting, di menit-menit terakhir masa injury time, skor masih 2-1. Ada crossing yang masuk ke dalam kotak penalti Arsenal. Dia coba menepis dan tinjunya itu meleset dan hampir masuk ke gawangnya sendiri. Total ada 2 kesalahan yang gue bilang fatal. Untungnya gak berujung menjadi golnya Sevilla. Tapi kita di sini itu ya nggak mau menunggu hasilnya dulu baru membuat perubahan. Di sini udah kelihatan ada tanda-tandanya. Tanda-tanda itu ada supaya kita itu belajar dan mencoba untuk mencegah hasil yang kita tidak inginkan. Bener kan? Dan itulah tugasnya Arteta. Dia sekarang sudah melihat tanda-tandanya dari David Raya. Dan nggak usah tunggu-tunggu sampai dia benar-benar melakukan kesalahan yang berakhir menjadi gol. Sebetulnya kemarin melawan Chelsea sebetulnya udah terjadi gol, ya kan? Tapi itu masih belum tergolong fatal karena hasilnya masih seri 2-2. Tapi sekarang begini. Yang gue lihat dari Arteta itu ya, kalau kita lihat situasinya David Raya dan dengan Ramsdale ini, sekarang gue lihat itu Arteta itu terlalu sok tegas. Dia merasa David Raya lebih bagus, dia langsung mainkan David Raya. Nggak peduli dengan situasinya Ramsdale, kalau dia itu sangat dicintai oleh para penggemar Arsenal. Faktanya bahwa dialah yang telah membawa Arsenal ke peringkat 2 musim lalu dan juga sudah membawa ke Champions League musim ini. Kontribusinya Ramsdale itu sangat bagus. Tapi Arteta ini sok tegas. Bilangnya, David Raya tetap lebih bagus. Gue nggak peduli dengan masa lalu. Gue cuma mikirkan hari ini aja. Ini aja sih ya masalah gue sama Arteta. Dari dulu. Gue tuh nggak pernah nggak suka Arsenal. Gue cuma lihat dari pelatihnya aja. Gue tuh dukung Arsenal oke-oke aja. Tapi gue lihat pelatihnya, Mikel Arteta. Dari dulu itu gue udah lihat. Dia tuh agak sok tegas. Sok tegas itu agak terlalu lebay. Itu gue udah perhatikan dari 2-3 musim yang lalu. Saat itu Arteta baru aja masuk jadi pelatih Arsenal. Ya. Saat itu kompetisi ada antara Emil Smith-Rowe dan Gabriel Martinelli di sayap kiri. Martinelli yang dulu bukannya sekarang ya. Masih agak culun-culun dikit lah. Dan apa yang terjadi? Ketika Martinelli lagi main buruk, menit ke-60 langsung digantikan oleh Emil Smith-Rowe. Sama juga sebaliknya. Smith-Rowe lagi main buruk, menit ke-45 langsung digantikan dengan Martinelli. Dan ini bukan cuma 2-3 pertandingan ya. Tiap pertandingan main buruk, langsung diganti. Next game, main buruk lagi, diganti lagi sama pemain sebelumnya. Tiap pertandingan, nggak dikasih ritme sama sekali, nggak ada dikasih rasa percaya diri. Oh ya, kalau pertandingan selanjutnya bakal gue yang main. Gitu. Nggak ada sama sekali. Tiap pertandingan, waktunya itu sangat minim. Arteta itu sok tegas. Itu bisa kelihatan dari 2-3 musim yang lalu. Dari sanalah gue itu nggak pernah pro dengan Arteta. Gue nggak ada masalah sama Arsenal. Tapi gue nggak condong ke Arteta. Gue malah lebih pro Unai Emery. Memang nggak ada hasilnya di Arsenal. Tapi setidaknya dia itu masih lebih mengenali diri. Arteta itu sama sekali nggak mengenali diri.
Coba aja lihat. Ya. Sekarang situasinya begini. Dia sudah membangku cadangkan Ramsdale. Ya, memang sesuai narasi kalau dia itu Arteta itu tegas, ya kan? Mau dia ada kontribusinya besar banget musim lalu, nggak peduli. Gue cuma mau lihat musim ini aja. Dan sekarang, oke, kita lihat nih. Ini tantangan selanjutnya Arteta. Ini sudah kelihatan tanda-tandanya dari David Raya. Sudah melakukan beberapa kesalahan. Dari Manchester City, ya, kecolongan bola Julian Alvarez. Melawan Chelsea, kecolongan Mudryk. Dan juga kecolongan Cole Palmer. Untungnya nggak berbuah jadi gol tuh. Kalau nggak tuh bisa jadi 3-0. Dan sekarang udah ada 2 kesalahan lagi yang cukup fatal kemarin melawan Sevilla. Kalau sekarang kita mengikuti narasi Arteta itu memang tegas, dia melihat David Raya itu sudah melakukan banyak sekali kesalahan dalam 3 pertandingan terakhir ini. Coba kita lihat, apakah dia melakukan hal yang sama ke David Raya dan langsung memainkan lagi siapa tuh? Aaron Ramsdale, bangku cadangin David Raya. Coba kita lihat, apakah dia masih pegang gengsinya dia. Kalau dia ada sedikit lebih terbuka pikirannya, dia berani bangku cadangin David Raya. Dia berani mengakui, oh ya, keputusan gue mungkin memang salah. Tapi itulah tantangan terbesarnya Arteta saat ini. Dia sudah mengeluarkan duit ya, untuk David Raya. Ada opsi membeli David Raya 30 juta musim lalu. Ini bukan angka yang kecil. Ya, masih pemain pinjaman. Dan kalau kita lihat dari situasi seperti ini, apakah Arteta itu bisa buang gengsinya dan langsung memainkan Ramsdale lagi, balik ke keputusan pertamanya dia? Nah, coba kita lihat. Gengsinya Arteta itu apakah bisa mencegah keinginan dia untuk sukses? Karena kalau gue lihat dari hasil seperti ini, seharusnya Ramsdale yang harus dimainkan. Karena kelihatan sekali David Raya itu kelihatan sangat tegang. Ya, soalnya Arteta itu nggak begitu mengenali dirinya sendiri. Makanya dia itu agak sedikit beku ya di hatinya. Ramsdale itu sangat dicintai oleh para penggemar Arsenal. Itu bukan karena dicintai aja, tapi itu memang kelihatan hasilnya. Dia yang membawa Arsenal ke Champions League, dia juga yang membawa ke peringkat kedua. Itu ada feedback-nya. Itu harus didengar oleh Mikel Arteta. Dan sekarang apa yang terjadi? Situasi seperti ini bukan masalahnya Rayanya sendiri. Tapi ini juga masalah yang dibuat oleh Mikel Arteta. Karena telah membangku cadangkan Aaron Ramsdale ini, mengartikan ini menciptakan beban yang lebih banyak untuk David Raya. Yang akhirnya bikin dia itu membuat kesalahan-kesalahan seperti ini loh. Ada bebannya. Dia ada beban bahwa di belakangnya itu ada Aaron Ramsdale yang dicintai oleh para penggemar Arsenal. Kalau dia nggak menciptakan hasil, nggak kelihatan hasilnya, ya artinya dia telah gagal membuktikan dirinya sendiri bahwa dia itu pantas menggantikan Ramsdale. Dari pertama gue itu memang nggak setuju dengan masalah 2 kiper ya sekaligus. Kalau di posisi-posisi lain ya, posisi depan, posisi tengah, posisi defender, itu beda cerita lah. Memang butuh pemain pelapis karena mereka main 90 menit, lari-larian kemana-mana, melakukan tackling apa aja, kaki pasti jadi capek, bisa ada cedera, pantas ada pelapis. Tiap posisi mungkin ada 2 pemain. Tapi yang lebaynya dari Arteta, dia merasa kiper pun juga harus ada pemain pelapis. Dia itu mungkin agak sedikit perfeksionis ya. Terlalu perfeksionis itu jadi lebay. Soalnya kiper nggak lari banyak, jarang cedera. Kapan mau dirotasiin kedua kiper ini? Nggak ada kesempatan, ya kan? Jadi ngapain investasi ya sebesar 30 juta musim depan hanya untuk posisi kiper? Itu aja yang lebay. Perfeksionisnya Arteta itu, waduh, nggak kebayang lagi deh. Jadi apa ya, lebaynya itu jadi bikin merinding begitu loh. Soalnya yang gue lihat ya, prioritasnya Arteta itu juga agak sedikit terbalik.
Dia berani mengeluarkan 30 juta hanya untuk kiper Ramsdale. Kiper pelapisnya Ramsdale, ya kan? Tapi coba lihat di posisi-posisi lainnya, ya. Posisi depan, striker, Gabriel Jesus. Siapa pelapisnya? Eddie Nketiah. Itulah posisi yang lo harus benahin dulu. Bukan kiper. Nggak usah jauh-jauh deh sama pemain pelapis Nketiah. Ya. Tapi lihat dulu striker utamanya Gapsus. Itu juga sudah banyak kritikan. Dia itu nggak tajam. Nggak usah mikir pelapis dulu. Striker utamanya aja itu lu masih belum benahin. Itu masih striker. Masih posisi depan. Sekarang di posisi sayap kanan. Bukayo Saka. Siapa pelapisnya? Nggak ada. Arteta bilangnya apa? Arteta bilangnya, pemain top itu harus siap main 90 menit 3 kali seminggu. Kalau dia nggak bisa, lu nggak usah berharap dia jadi pemain top. Tapi lihatnya apa? Dia bikin 2 kiper. Bikin situasi 2 kiper. Tapi lupa, Saka itu butuh pemain pelapis juga. Dia butuh istirahat, Bung. Tapi Arteta itu nggak mengenali diri, jadi prioritasnya agak sedikit terbalik. Begitu. Dan kita harus lihat ya. Dia buang Ramsdale hanya untuk pemain yang masih bisa dikategorikan sebagai pemain pinjaman. Dia masih pinjaman loh tahun ini. Musim depan baru bisa dibeli dengan harga 30 juta. 30 juta bisa dipakai buat striker, pemain sayap kanan, atau apa. Bisa, tapi dia belinya David Raya. Yang dari segi kualitas, itu gue bilang cuma naik 5-10% lah daripada Ramsdale. Kalau ada kemajuan sedikit pun ya. Gue lihat sih nggak ada kemajuan ya. Soalnya yang gue lihat, Ramsdale itu musim lalu, itu gue bisa bilang, dia itu adalah kiper terbaik di Premier League. Gue cuma ngomongin dari penyelamatan-penyelamatannya. Penyelamatan dia itu gemilang banget. Mungkin memang ada kesalahan dari pengaliran bola dari belakang. Tapi tugas utamanya kiper ya melakukan penyelamatan. Dan Ramsdale itu berapa kali dia itu ngelompat kayak kijang, kayak lumba-lumba. Hanya untuk menyelamatkan satu tembakan. Luar biasa sekali refleksnya dia itu. Tapi Arteta ya gitu. Manajer modern kadang suka prioritasnya terbalik. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Mungkin ada terlalu banyak kritikan, tapi ini bukan kritikan untuk Arsenal, tapi kritikan untuk manajer kalian, Mikel Arteta. Jangan terlalu beku lah di sini gitu loh. Dengerin nuansa-nuansa di sekitar. Ya, kalau para penggemar nggak suka Ramsdale itu di bangku cadangan, dengerin. Soalnya penggemar itu pengamatannya itu juga nggak bodoh-bodoh amat kok. Ya, lu memang mungkin jadi kepala Arsenal, tapi bukan cuma lu doang yang pinter gitu. Jadi kasih komen kalian tentang video ini, dan seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe karena ini bakal menjadi dukungan channel ini. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.